Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Perjalanan jauh bersama keluarga seharusnya dipenuhi dengan tawa, obrolan hangat, dan antisipasi bahagia untuk segera sampai ke tujuan. Namun, apa jadinya jika di tengah perjalanan tersebut, satu persatu keganjilan mulai menampakkan wujudnya? Dan yang lebih mengerikan, apa jadinya jika Anda adalah satu-satunya orang di dalam mobil tersebut yang menyadari bahwa keluarga Anda sedang diawasi, diincar, dan disesatkan oleh entitas yang tak kasat mata? Kisah malam ini berfokus pada pengalaman nyata Mbak Yuli. Sebuah perjalanan lintas kota menuju Banyuwangi yang akan membuat siapapun berpikir dua kali untuk memandang keluar jendela mobil saat melintasi jalanan sepi di tengah malam. Terutama saat memasuki jalur legendaris yang syarat akan aura mistis, alas gumitir. Mari kita mulai perjalanannya. Pada tahun 2015, Yuli, anak kelima dari 6 bersaudara, mendapat kabar bahagia. Kakak perempuannya yang tinggal di Banyuwangi bersama keluarga mertuanya mengabarkan bahwa mereka akan mengadakan syukuran rumah baru. Sang kakak meminta seluruh keluarga besar, termasuk bapak, ibu, dan saudara-saudara lainnya, untuk hadir berkumpul di sana. Antusiasme menyelimuti keluarga itu. Yuli yang saat itu berdomisili di Kediri, segera berkoordinasi dengan ibu dan bapaknya yang rumahnya berdekatan. Mereka merencanakan keberangkatan secara estafet. Hari Sabtu subuh, Yuli, anak balitanya, adik perempuannya, serta kedua orang tuanya berangkat dari Kediri menggunakan bis menuju Sidoarjo. Di Sidoarjo, mereka akan berkumpul di rumah kakak laki-laki dan kakak perempuannya yang lain, lalu melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi menggunakan satu mobil pribadi. Perjalanan bis dari Kediri menuju Sidoarjo pagi itu diwarnai kemacetan. Mereka baru tiba di terminal Sidoarjo sekitar pukul 9 pagi. Setelah dijemput oleh kakak laki-lakinya, mereka beristirahat cukup lama di rumah sang kakak. Mengingat hanya dia satu-satunya yang bisa menyetir mobil, mereka memutuskan untuk membiarkannya beristirahat total sebelum menempuh rute panjang ke Banyuwangi. "Kita berangkat sore aja," usul sang kakak laki-laki. "Biar nanti di jalan gak terlalu kena macet parah dan udaranya juga lebih enak." Pukul 4 sore, semuanya sudah siap. 7 orang berada di dalam satu mobil. Sang kakak laki-laki di balik kemudi, Yuli, anak balitanya, kakak perempuannya dari Sidoarjo, adik perempuannya, serta bapak dan ibu mereka yang duduk di barisan belakang. Perjalanan di sore hari itu awalnya terasa sangat menyenangkan. Obrolan mengalir, tawa sesekali pecah. Langit sore yang keemasan perlahan memudar, berganti dengan birunya senja, hingga akhirnya kegelapan malam benar-benar menelan aspal yang mereka lewati. Dan seiring dengan turunnya malam, suasana di dalam mobil perlahan mulai berubah. Pukul 11 malam, mobil mereka memasuki sebuah daerah alun-alun kota yang kebetulan searah dengan rute mereka. Karena kakak laki-lakinya sudah menyetir berjam-jam tanpa pengganti, ia memutuskan untuk menepi. Mereka butuh meregangkan otot, mengisi perut, dan membiarkan mesin mobil beristirahat sejenak. "Kita istirahat dulu di sini, sekalian kita cari kopi sama makan," ucap kakak laki-lakinya sambil mematikan mesin mobil. Bapak, ibu, adik, dan anak Yuli memilih turun untuk mencari makanan di warung-warung pinggir jalan. Sementara kakak laki-lakinya memesan kopi di seberang. Saat itu, Yuli dan kakak perempuannya merasa ingin buang air kecil. Keduanya pun bergegas berjalan menuju fasilitas toilet umum yang ada di area alun-alun tersebut. Malam itu, alun-alun terasa sangat lengang. Angin malam berhembus membawa hawa yang tidak biasa.
Untuk mencapai bangunan toilet, mereka harus berjalan melewati sebuah pohon beringin yang sangat besar dan rimbun. Saat melangkah tepat di bawah bayangan dahan beringin raksasa itu, Yuli merasakan bulu kuduk di leher dan tengkuknya meremang hebat. Ada sebuah penolakan dari instingnya. Namun karena desakan alam, mereka mempercepat langkah dan masuk ke dalam toilet umum tersebut. Yuli selesai lebih dulu. Ia keluar dari bilik dan berdiri di depan wastafel untuk mencuci tangan. Saat ia sedang mengeringkan tangannya, pintu utama toilet berderit terbuka. Seseorang masuk. Yuli menoleh dari pantulan cermin dan melihat sosok ibunya berjalan masuk. Namun, ada yang sangat ganjil. Ibunya berjalan menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah yang biasanya hangat itu kini terlihat luar biasa pucat, nyaris seputih kertas. Bibirnya membiru dan tatapannya benar-benar kosong. Logika Yuli berusaha menepis rasa takut. Mungkin ibu mabuk darat atau kelelahan karena perjalanan dari sore belum istirahat, batinnya mencoba positif. Tadi katanya, ibu nggak mau ke toilet, sapa Yuli ramah. Sosok ibu itu diam saja. Ia sama sekali tidak menoleh, tidak menjawab, dan langsung melangkah masuk ke salah satu bilik toilet yang kosong. Suara derit pintu bilik yang ditutup menambah kengerian di ruangan itu. Yuli terdiam. Rasa tidak nyaman semakin menjadi-jadi, namun ia mencoba menepisnya. Ia kemudian setengah berteriak pamit kepada kakak perempuannya yang masih berada di dalam biliknya. Yuli berpikir, karena ibunya sudah masuk untuk menemani, kakak perempuannya tidak akan sendirian di toilet yang agak angker tersebut. Yuli pun melangkah keluar, kembali melewati pohon beringin besar dan berjalan menuju tempat mobil mereka diparkir. Sesampainya di mobil, Yuli melihat kendaraan itu masih kosong. Ia mengedarkan pandangan mencari keluarganya. Matanya tertuju pada sebuah warung makan di seberang jalan. Dan tepat pada detik itu, jantung Yuli seakan berhenti berdetak. Darahnya berdesir hebat hingga wajahnya kehilangan warna. Di warung terang itu, ia melihat bapaknya sedang makan. Dan duduk persis di sebelah bapaknya, sedang menyuapkan makanan dengan raut wajah yang segar dan normal adalah ibunya. Lutut Yuli lemas seketika. Pakaiannya sama, kerudungnya sama persis. Postur tubuhnya tak ada bedanya. Jika ibunya sedari tadi berada di warung ini menemani bapaknya makan, lalu siapa wujud berwajah pucat pasi yang masuk dan menemaninya di dalam toilet tadi? Dengan langkah yang lemas dan dada berdegup kencang, Yuli menghampiri warung tersebut. Ia memaksakan sebuah senyuman yang gemetar. "Apa ibu nggak mau ke toilet?" pancing Yuli. Suaranya bergetar menahan ketakutan. "Nggak, Yul," jawab ibunya santai sambil mengunyah makanan. "Ibu lagi nggak kebelet kok. Dari tadi ibu di sini nemenin bapakmu makan." Mendengar jawaban itu, kepanikan Yuli memuncak. Pikirannya langsung melayang pada kakak perempuannya yang ia tinggalkan sendirian di bilik toilet bersama entitas peniru wujud tersebut. Namun Yuli mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia sadar jika ia histeris dan menceritakan teror ini sekarang, konsentrasi kakak laki-lakinya yang bertugas sebagai sopir tunggal akan hancur. Ia tidak mau menukar kewarasan keluarganya dengan risiko kecelakaan di jalan raya. Ia memendam semuanya sendirian. Tak lama berselang, kakak perempuannya kembali dari toilet dan bergabung dengan mereka. Yuli segera menarik tangan kakaknya. "Apa tadi di toilet sendirian ya, Mbak?" bisik Yuli penuh selidik. Kakaknya menatap heran. "Iya, tadi memang sendirian. Kan kamu yang ninggalin aku duluan tadi." "Apa Mbak nggak ngerasa ada orang lain di sebelah?" pancing Yuli lagi. Masih tak berani menyebut wujud ibunya. Kakaknya tertawa kecil. "Orang sepi begitu toiletnya. Mana ada orang lain lagi?" Yuli menelan ludah. Sosok pucat berwujud ibunya itu lenyap begitu saja tanpa suara. Ia benar-benar hanya menampakkan diri di depan Yuli.
Tekanan psikologis ini baru saja dimulai, dan mereka masih memiliki ratusan kilometer untuk ditempuh. Setelah 30 menit beristirahat, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Formasi tempat duduk masih sama. Kakak laki-lakinya menyetir di depan bersama adik bungsu. Yuli duduk di baris tengah sebelah kanan, tepat di belakang sopir, bersebelahan dengan kakak perempuannya. Sementara bapak, ibu dan anaknya tidur di baris belakang. Seiring berjalannya waktu, satu persatu penumpang mulai terlelap karena kelelahan. Hanya tersisa kakak laki-lakinya yang fokus pada kemudi dan Yuli yang matanya enggan terpejam akibat trauma di toilet alun-alun tadi. Rute yang mereka lewati kini jauh lebih mencekam. Aspal mulus itu diapit oleh perkebunan lebat dan hutan di sisi kiri dan kanan. Tidak ada lampu penerangan jalan. Kegelapan di luar jendela begitu pekat. Kendaraan lain pun sangat jarang melintas. Mereka seperti menjadi satu-satunya yang bergerak di alam tersebut. Yuli yang duduk di baris tengah, pandangannya terus terarah keluar jendela. Teror di alun-alun tadi membuatnya melamun panjang. Di tengah lamunan itu, tiba-tiba Yuli merasakan sebuah dorongan yang sangat aneh. Ada energi tak kasat mata yang seolah menarik paksa kepalanya. Bisikan-bisikan gaib tanpa suara menggema di kepalanya menyuruhnya untuk terus menatap tajam ke arah kanan, tepat ke batas antara aspal dan gelapnya pepohonan hutan. Tengok ke sini, tengok ke sini. Bagaikan dihipnotis, Yuli mematuhi dorongan itu. Ia menempelkan wajahnya mendekati kaca jendela yang dingin. Dan saat itulah matanya menangkap sesuatu yang berdiri mematung di pinggir jalanan yang gelap gulita. Sesosok wanita berdiri sendirian di tengah entah berantah. Sosok itu mengenakan pakaian yang sangat lusuh, kotor, dan compang-camping. Rambutnya hitam legam, luar biasa panjang hingga menutupi seluruh wajah dan sebagian tubuhnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku menghadap ke arah jalan raya, seolah memang sedang menunggu mobil Yuli melintas. Mata Yuli melotot lebar. Ia ingin berteriak, ia ingin memalingkan wajah, tapi otot lehernya kaku. Tatapannya terkunci rapat pada makhluk tersebut. Waktu seakan melambat. Yuli terus menatap sosok mengerikan itu, seiring dengan mobil yang melaju melewatinya. Tatapan itu mengunci jiwanya, membawanya masuk ke dalam sebuah trans ketakutan yang melumpuhkan raganya. Mbak Yuli!" Tepukan keras dan guncangan di bahunya menyentak kesadaran Yuli. Ia tersadar dengan napas memburu. Adik perempuannya yang duduk di depan ternyata terbangun dan sedari tadi memanggil-manggil namanya karena melihat Yuli melotot kosong ke arah luar jendela dengan wajah pucat pasi. "Kenapa, Mbak? Dipanggil-panggil dari tadi diam aja, malah melotot keluar," tegur adiknya panik. Yuli gelagapan. Ia menoleh ke arah adiknya, lalu ke arah kegelapan di belakang mobil. Enggak apa-apa. Tadi di seberang sana kayaknya ada orang berdiri." Adiknya mengerutkan dahi. "Mana mungkin ada orang jam segini di tempat sepi kayak begini, Mbak? Ini hutan semua. Sebaiknya Mbak minum dulu, terus mending tidur aja." Adiknya menyodorkan sebotol air mineral. Yuli meminumnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba memejamkan matanya, memaksa otaknya untuk beristirahat. Mungkin cuma halusinasi, tadi itu cuma bayangan pohon, sugestinya pada diri sendiri. Tapi ia tahu persis apa yang ia lihat. Hutan itu hidup dan mereka mulai menyadari kehadiran rombongan keluarga ini. Mobil terus membelah gelapnya malam, jarum jam menunjuk angka 2 dini hari. Hawa di dalam kabin mobil terasa semakin dingin. Suara dengkuran pelan dari bapak, ibu dan saudara-saudaranya menandakan bahwa mereka semua telah terlelap pulas. Di dalam mobil itu, kini hanya tersisa kakak laki-lakinya yang memegang setir dengan pandangan lurus ke depan.
dan Yuli yang masih terus terjaga di bangku baris kedua. Setiap kali Yuli mencoba memejamkan mata, bayangan sosok ibu palsu di toilet dan wanita berambut panjang di pinggir hutan tadi langsung menyeruak masuk ke dalam pikirannya. Frustrasi, Yuli memilih untuk tetap membuka mata, menemani kakaknya secara diam-diam dengan terus mengawasi jalanan dari balik kaca. Rute yang mereka lewati seakan tak berujung, hanya sorot lampu kuning mobil yang membelah gulita. Saat Yuli sedang fokus menatap lurus ke arah jalan raya di depan, dari kejauhan di tengah-tengah aspal, sayup-sayup terlihat sebuah bentuk putih yang aneh. Awalnya, Yuli mengira itu hanyalah pembatas jalan atau karung beras yang terjatuh dari truk. Namun, seiring mobil yang terus melaju kencang membelah aspal, bentuk itu semakin membesar. Dan saat sorot lampu utama mobil akhirnya menghantam sosok putih tersebut secara penuh, bola mata Yuli nyaris melompat dari rongganya. Itu bukan karung. Itu adalah sosok pocong. Bentuknya sangat mengerikan. Kain kafan yang membungkusnya tidak lagi putih, melainkan lusuh, kotor, dan penuh bercak tanah kecoklatan. Namun, yang paling menghancurkan kewarasan Yuli adalah wajahnya. Wajah makhluk itu hancur berantakan, dagingnya robek, dan sepasang mata merahnya melotot dengan sangat lebar, menatap langsung ke arah kaca depan mobil tempat Yuli dan kakaknya berada. Sosok itu berdiri tepat di tengah jalur mobil mereka. Kepanikan absolut meledak. Akal sehat Yuli runtuh seketika. "Awas, Mas!" jerit Yuli sekuat tenaga. Suaranya pecah membelah keheningan kabin. Kakak laki-lakinya yang terkejut setengah mati mendengar jeritan histeris itu, refleks menginjak pedal rem dalam-dalam. Ban mobil berdecit keras bergesekan dengan aspal. Di detik yang sama sebelum mobil benar-benar berhenti, Yuli merasakan dan melihat dengan jelas bahwa bagian bemper depan mobil mereka menabrak sosok pocong tersebut. Yuli memejamkan mata, meringkuk ketakutan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuh para penumpang lain terguncang hebat ke depan. Semuanya terbangun dalam keadaan panik luar biasa. "Ada apa? Kenapa ngerem mendadak?" teriak sang bapak dari belakang. Kakak laki-lakinya dengan napas memburu langsung menarik tuas rem tangan, membuka pintu, dan berlari keluar menuju bagian depan mobil. Yuli yang menangis histeris di dalam hanya bisa meringkuk, membayangkan tubuh hancur makhluk itu tersangkut di kolong mobil mereka. 1 menit berlalu, kakaknya kembali masuk ke dalam mobil. Wajahnya tegang namun memancarkan kebingungan. Ia menoleh ke belakang, menatap Yuli yang masih gemetar. "Kamu itu lihat apa sih?" bentak sang kakak dengan nada kesal bercampur panik. "Di depan itu tadi ada yang berdiri, Mas," isak Yuli. Kakaknya mengusap wajahnya kasar. "Aneh-aneh aja kamu ini. Mana ada orang di depan? Kosong, gak ada siapa-siapa di luar." Seluruh keluarga yang baru bangun hanya bisa saling pandang. Mereka menenangkan Yuli. Kakaknya memberikan air minum. "Kamu itu capek. Mending kamu tidur aja. Sebentar lagi kita sudah sampai kok. Jangan melek terus dari tadi. Makanya jadi halu," nasihat sang kakak. Yuli menelan air minum itu bersama dengan keputusasaan. Ia tidak berhalusinasi. Wajah hancur dan mata melotot itu terlalu nyata. Benturan maya yang ia rasakan itu terlalu hidup. Yuli akhirnya sadar. Malam ini, mata batinnya seolah sengaja dibuka lebar-lebar. Semua teror ini memang hanya ditujukan dan dikirimkan kepadanya seorang. Sisa perjalanan 30 menit terakhir terasa seperti siksaan neraka bagi Yuli. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata sesuai perintah kakaknya, wajah pocong hancur itu langsung berkelebat di depan matanya dengan sangat jelas, seolah makhluk itu menempel di pelupuk matanya. Karena tak sanggup menutup mata, Yuli mengalihkan pandangannya ke layar ponsel, mencoba mencari distraksi. Namun, pusing yang mendera kepalanya memaksanya untuk kembali menatap jalan raya.
Sekitar pukul 2:30 pagi, mobil mereka mulai memasuki wilayah yang sangat ikonik bagi masyarakat Jawa Timur, Alas Gumitir. Kawasan hutan pegunungan yang memisahkan Jember dan Banyuwangi ini terkenal dengan jalurnya yang meliuk-liuk ekstrim dan dinaungi pepohonan raksasa. Yuli tidak hafal rute ini. Terakhir kali ia kemari adalah saat ia masih sangat kecil. Ia memperhatikan jalanan yang berkelok-kelok itu dengan seksama. Tiba-tiba, di depan mereka, jalanan aspal itu tampak membelah menjadi dua. Sebuah persimpangan cabang yang sangat jelas di mata Yuli. Satu cabang jalan mengarah ke kiri, dan satu cabang lagi mengarah ke kanan. Kakak laki-lakinya tanpa ragu memutar setir, mengambil arah jalan yang berbelok ke kanan. Karena penasaran dan murni ketidaktahuannya, Yuli bertanya dari kursi belakang. Kalau jalan yang ke arah kiri tadi itu, tembusnya kemana, Mas? Di balik kemudi, kakak laki-lakinya terdiam sesaat. Dari pantulan kaca spion tengah, Yuli bisa melihat kakaknya mengerutkan dahi, menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Tadi itu mana ada jalan ke kiri? Apa kamu mau masuk jurang? Ucap kakaknya. Yuli tertegun. Jurang bagaimana, Mas? Kan tadi jelas banget jalannya aspal. Terus ada simpangan jalan masuk ke kiri, Mas. Kakaknya menggelengkan kepala pelan. Kamu benar-benar udah ngantuk berat. Jalan di Alas Gumitir ini dari tadi cuma satu lajur, nggak ada persimpangan apa-apa. Kanan kiri kita ini langsung tebing sama jurang yang dalam. Kalau Mas tadi belok ke kiri ngikutin jalan yang kamu lihat, kita semua udah mati masuk jurang sekarang. Darah Yuli berdesir. Bulu kuduknya berdiri serentak. Jalan bercabang yang ia lihat dengan sangat jelas, aspal mulus yang mengarah ke kiri itu, ternyata adalah ilusi gaib. Sebuah tipuan visual mematikan dari penunggu Alas Gumitir yang mencoba mengelabui mata siapapun yang lengah, berniat mengarahkan kendaraan mereka terjun bebas ke dasar jurang. Yuli seketika membisu. Ketakutan kini benar-benar mengambil alih seluruh saraf di tubuhnya. Ia melempar pandangannya ke bawah, meremas tangannya sendiri, dan tak berani lagi menatap sejengkal pun ke arah luar jendela, apalagi ke arah jalanan. Teror jalanan itu akhirnya berakhir saat mobil mereka perlahan memasuki sebuah perdesaan dan berhenti tepat di pelataran rumah mertua kakaknya di Banyuwangi. Rombongan asal Sidoarjo itu akhirnya bisa menghela napas panjang. Mesin mobil dimatikan di pelataran rumah yang terletak di sebuah perdesaan Banyuwangi. Waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Suasana desa sangat senyap, udaranya dingin menusuk tulang. Tata letak rumah sang kakak perempuan ini cukup unik. Bangunan utamanya berdampingan dan menyatu dengan rumah mertuanya. Dapur mereka berada di area belakang, tergabung menjadi satu ruangan besar. Di luar area dapur itu, barulah terdapat kamar mandi luar, keran air khusus untuk wudhu, dan sebuah musola pribadi berukuran kecil. Di depan area kamar mandi itu adalah garasi semi terbuka untuk memarkir kendaraan, yang berbatasan langsung dengan hamparan sawah dan jalan raya. Sementara di area paling belakang, membentang kebun yang sangat rimbun. Pohon durian, rambutan, dan kelapa tumbuh rapat menutupi langit malam. Dan tepat di ujung kebun durian tersebut, mengalir sebuah sungai dengan air yang jernih. Sebuah setting pedesaan yang asri di siang hari, namun menyimpan misteri pekat saat malam hari. Kelelahan yang mendera fisik membuat mereka tidak banyak bicara. Setelah membersihkan diri seadanya, pembagian tempat tidur pun dilakukan. Mengingat rumah itu hanya memiliki 2 kamar, bapak dan ibu Yuli menempati kamar depan. Saudara laki-laki yang menyetir tadi membentangkan kasur di ruang tamu. Sementara Yuli, anak balitanya, dan adik perempuannya tidur di kamar bagian belakang. Yuli membaringkan tubuhnya di atas kasur. Adik dan anaknya sudah langsung terlelap di sampingnya. Dengkuran halus mereka memecah keheningan kamar. Namun bagi Yuli, rasa lelah yang ekstrim itu justru membuat matanya sulit terpejam dengan tenang. Dalam kondisi antara sadar dan tidur, fase di mana gerbang alam bawah sadar mulai terbuka,
Yuli merasakan atmosfer di dalam kamar perlahan berubah. Suhu ruangan turun drastis. Udara terasa berat, menekan dadanya hingga ia kesulitan bernapas. Yuli mencoba membuka mata sepenuhnya, namun kelopak matanya terasa seberat timah. Dalam pandangan yang setengah mengabur, ia melihat ke arah sudut kamar yang gelap. Jantungnya seketika berpacu liar. Di pojokan kamar itu, berdiri sesosok makhluk yang posturnya luar biasa tinggi dan besar. Tubuhnya nyaris menyentuh langit-langit kamar. Makhluk itu memiliki rambut yang sangat panjang dan kusut, menguntai ke bawah menutupi sebagian besar tubuhnya. Namun, yang membuat Yuli benar-benar ketakutan adalah bagian wajahnya. Wajah sosok itu blur, kabur dan buram, namun Yuli bisa merasakan dengan jelas bahwa makhluk itu sedang menatap tajam ke arahnya. Kepanikan meledak di dada Yuli. Ia ingin berteriak sekuat tenaga, membangunkan adiknya yang tertidur tepat di sebelahnya. Namun, tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Jangankan berteriak, menggerakkan jari tangan pun ia tidak bisa. Tubuhnya lumpuh total, sleep paralysis, atau dalam masyarakat awam sering disebut ketindihan. Di tengah kelumpuhan itu, kengerian mencapai puncaknya. Sosok tinggi besar dengan wajah buram itu perlahan melayang maju. Ia bergerak mendekati tepi kasur, semakin dekat dan semakin dekat, hingga Yuli bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari entitas tersebut menyapu wajahnya. Wajah blur itu merunduk, mendekatkan kepalanya tepat ke depan wajah Yuli. Dalam puncak ketakutan yang menyesakkan dada, Yuli merapalkan doa di dalam hati dengan sisa-sisa kesadarannya. Dan seketika, Yuli tersentak bangun. Tubuhnya mendadak bisa digerakkan. Ia langsung terduduk dengan napas memburu, keringat dingin membanjiri dahi dan lehernya. Ia menoleh ke arah pojok kamar. Sosok itu sudah lenyap. Namun, rasa takut yang ditinggalkannya masih menggantung pekat di udara. Yuli mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 3:30 pagi. Akibat syok terbangun secara paksa, dorongan alamiah tubuhnya bereaksi. Yuli mendadak merasa sangat kebelet buang air kecil. Mengingat tata letak kamar mandi yang berada jauh di luar rumah, menembus dapur yang gelap, Yuli tidak berani pergi sendiri. Ia mengguncang-guncang bahu adiknya dengan kasar. Namun adiknya tidur layaknya orang mati. Sama sekali tidak merespons. Karena kandung kemihnya sudah tidak bisa diajak kompromi, Yuli terpaksa menelan rasa takutnya bulat-bulat. Ia turun dari kasur, membuka pintu kamar, dan berjalan mengendap-endap menuju dapur. Dapur yang menyatu dengan rumah mertua itu sangat sunyi dan gelap. Ia membuka pintu belakang. Angin malam langsung menyergap kulitnya. Di luar, garasi yang menghadap langsung ke jalan raya, dan hamparan sawah itu hanya diterangi oleh lampu bohlam yang temaram. Yuli buru-buru masuk ke kamar mandi, menyelesaikan hajatnya, dan mencuci muka dengan air dingin untuk mengusir sisa kantuk dan ketakutannya. Saat ia membuka pintu kamar mandi dan berniat kembali masuk ke dalam rumah, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pergerakan di jalan raya depan rumah. Jarak dari kamar mandi ke jalan raya itu tidak terlalu jauh, sehingga pandangannya cukup jelas. Di tengah jalan aspal yang sunyi senyap, diapit oleh garasi dan hamparan sawah yang gelap gulita, ada seorang anak kecil sedang berjalan kaki sendirian. Yuli mematung di depan pintu kamar mandi. Ia memicingkan mata, menajamkan penglihatannya. Postur anak itu normal, layaknya anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Pakaiannya pun pakaian anak-anak pada umumnya. Anak itu berjalan dengan santai, menyusuri jalan raya yang membelah desa. Logika Yuli berusaha mencerna adegan yang tidak masuk akal itu. Jam 3:30 pagi. Langit masih segelap arang. Bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Penduduk desa mana yang membiarkan anak balitanya jalan-jalan sendirian di jalan raya pada jam segini? Meski kejanggalan itu sangat kuat,
Yuli yang mentalnya sudah terkuras habis oleh rentetan teror sejak dari alun-alun, memilih untuk memblokir rasa takutnya. Mungkin itu anak warga sekitar yang agak stres atau kabur dari rumah. Batinnya mensugesti diri sendiri. Sebuah penyangkalan yang sering dilakukan manusia saat dihadapkan pada hal yang tak mampu diterima oleh akal sehat. Tanpa mempedulikan anak itu lagi, Yuli buru-buru masuk ke dalam rumah, mengunci pintu belakang, dan kembali ke kamarnya untuk menunggu waktu subuh tiba. Keesokan harinya, seakan membalas malam yang penuh siksaan, hari berjalan dengan sangat cerah dan membahagiakan. Menjelang sore, syukuran rumah belum dimulai. Keluarga besar itu memutuskan untuk mencari hiburan guna menyenangkan anak-anak yang kelelahan di perjalanan. Mereka pergi ke sebuah taman rekreasi air di pusat kota Banyuwangi. Seharian penuh, mereka berenang, tertawa, dan melupakan sejenak urat saraf yang tegang. Tak ada gangguan. Semuanya murni kegembiraan keluarga. Sekitar pukul 4 sore, mereka tiba kembali di rumah. Kondisi rumah menjadi cukup ramai dan antri karena semuanya ingin segera mandi membersihkan sisa air kolam renang. Mengalah pada orang tua dan saudara-saudaranya, Yuli memilih untuk mandi pada giliran paling terakhir. Saat Yuli melangkah masuk ke kamar mandi belakang, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Waktu pergantian hari yang sangat rawan, menjelang maghrib. Kamar mandi luar itu memiliki bak penampungan air berukuran besar. Di bagian atas dinding, melintang sebuah batang bambu yang dipasang memanjang dari satu sisi tembok ke tembok lainnya. Bambu itu biasa digunakan untuk menyampirkan handuk atau pakaian ganti agar tidak basah. Yuli meletakkan handuknya di bambu tersebut, lalu berbalik membelakanginya untuk mulai mandi, menghadap ke arah bak air. Awalnya, suara guyuran air membuat perasaannya tenang. Namun, di tengah proses mandinya, hawa dingin yang tidak wajar kembali menyusup ke dalam ruangan tertutup itu. Ada perasaan ganjil yang merayap di tengkuknya. Sebuah insting yang memperingatkan bahwa ia sedang diamati. Perasaan diawasi dari arah punggungnya itu begitu kuat, seolah ada sepasang mata yang sedang menatap tajam ke arahnya dari jarak dekat. Yuli menghentikan guyurannya. Ia menoleh perlahan ke arah belakang, menatap ke arah ventilasi angin-angin di atas dinding. Takutnya ada orang iseng yang mengintip, pikirnya waspada. Namun, ventilasi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Merasa lega, Yuli kembali berbalik dan melanjutkan mandinya. Namun, belum genap 1 gayung air tumpah ke tubuhnya, perasaan diawasi itu datang lagi. Kali ini jauh lebih intens, seakan sosok itu sudah berada di dalam ruangan yang sama dengannya. Rasa penasaran mengalahkan logikanya. Dengan posisi tangan masih memegang gayung berisi air, Yuli memutar lehernya, menoleh kembali ke arah batang bambu tempat handuknya tersampir. Dan darah Yuli seakan mengering. Di atas batang bambu yang tidak lebih tebal dari pergelangan tangan manusia itu, duduk sesosok perempuan. Makhluk itu berjongkok di atas bambu, menatap lurus ke bawah, tepat ke arah mata Yuli. Pakaiannya panjang berwarna putih lusuh dan sangat kotor. Rambut hitamnya panjang, menjuntai acak-acakan. Namun, hal yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajah sosok itu berwarna merah menyala, dengan sepasang mata merah yang luar biasa besar dan melotot penuh amarah. Kuntilanak berwajah merah. Keterkejutan yang ekstrim membuat akal sehat Yuli putus. Refleks, karena tak bisa melarikan diri dalam kondisi tanpa busana. Yuli menjerit sekuat tenaga dan melempar gayung plastik berisi air itu tepat ke arah sosok merah di atas bambu tersebut. Gayung itu pun menghantam dinding. Dan gedoran panik terdengar dari luar pintu kamar mandi. Ibunya dan kakak perempuannya yang sedang memasak di dapur langsung berlari menghampiri karena mengira Yuli terpleset dan jatuh di dalam. Dengan tangan gemetar hebat, Yuli menyambar handuknya, melilitkannya ke tubuh, dan membuka pintu dengan wajah yang sepucat mayat.
Napasnya tersengal-sengal. "Kamu kenapa? Apa kamu jatuh?" Panik ibunya memeriksa kondisi Yuli. Yuli menatap wajah ibunya, lalu melirik ke dalam kamar mandi. Sosok kuntilanak merah itu sudah lenyap tak berbekas. Jika ia menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat, kepanikan akan pecah. Acara syukuran yang akan digelar besok bisa hancur berantakan karena ketakutan. Yuli memaksakan senyum yang kaku. "Gak apa-apa, Bu. Tadi ada kecoa terbang besar banget ke arah Yuli. Tadi kaget aja, makanya refleks lempar gayung," kilahnya dengan suara bergetar. Ibunya menghela napas lega, mempercayai alasan tersebut mengingat Yuli memang membenci serangga. Namun di dalam batinnya, Yuli berteriak. Kuntilanak berwajah merah itu nyata. Dan ia sadar, gangguan ini tidak akan berhenti sampai ia angkat kaki dari rumah tersebut. Selepas kejadian di kamar mandi, Yuli mengunci diri di kamar. Ia menyeduh teh hangat, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdebar tak karuan. Pikirannya meliar. Apakah ini kutukan yang dibawanya dari jalan raya? Apakah kuntilanak yang ia tabrak di jalanan gelap itu mengikutinya hingga ke rumah ini? Atau rumah ini memang memiliki penghuni yang tidak suka dengan kedatangan tamu? Namun, kecamuk di kepalanya perlahan mereda saat azan maghrib berkumandang. Suara lantunan ayat suci dari masjid desa memberikan ketenangan yang luar biasa. Keluarga itu kemudian berkumpul, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan makan malam bersama di ruang tengah. Momen hangat itu sedikit mengikis rasa takut Yuli. Waktu berlalu cepat hingga tiba saatnya salat Isya. Seperti biasa, mereka akan kembali menunaikan ibadah secara berjamaah. Karena keran untuk wudhu hanya ada satu di depan kamar mandi luar, mereka harus antri bergantian. Kakak ipar Yuli, suami dari kakak perempuannya yang memiliki rumah tersebut, selalu bertindak sebagai imam salat keluarga. Saat Yuli hendak menuju keran wudhu di area belakang, ia berpapasan dengan kakak iparnya itu di dekat pintu dapur. Kakak iparnya sudah berpakaian rapi, mengenakan sarung dan baju koko yang memang biasa ia pakai setiap menjelang waktu salat. Yuli pun menyapanya. "Tunggu sebentar ya Mas, aku mau wudhu dulu. Jangan langsung dimulai salatnya," ujar Yuli mengingatkan. Namun, kakak iparnya itu diam saja. Ia sama sekali tidak menoleh, tidak tersenyum, dan tidak memberikan jawaban apapun. Wajahnya datar, menatap lurus ke depan saat melewati Yuli. Mungkin mau ambil sesuatu dulu ke dalam rumah, batin Yuli tanpa rasa curiga sedikit pun. Yuli pun melangkah keluar, membuka keran, dan menyelesaikan wudhunya dengan tenang. Setelah membasuh wajah dan kakinya, Yuli langsung berjalan menuju bangunan musola kecil yang terletak beberapa langkah dari tempat wudhu tersebut. Ia mendorong pintu musola kayu itu, dan pemandangan di dalamnya membuat langkah Yuli terhenti seketika. Di dalam musola itu, duduklah kakak iparnya, pria yang baru saja berpapasan dengannya di dapur beberapa menit lalu. Ia sudah duduk bersila di atas sajadah paling depan, bertindak sebagai imam, sementara kakak perempuan Yuli duduk di saf belakang, sedang khusyuk membaca tadarus Al-Quran. Yuli mengerutkan dahi, logikanya langsung bermain. Jika kakak iparnya ini berbalik arah dan mendahuluinya ke musola, pria itu pasti harus melewati Yuli yang sedang berwudu di luar. Tidak ada jalan lain menuju musola selain melewati area keran air tersebut. "Apa Mas dari tadi di sini?" tanya Yuli. Suaranya mengandung kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Kakak iparnya menoleh santai. "Iya, dari sehabis makan tadi, Mas sama mbakmu langsung standby di musola sekalian, nunggu Isya." "Masa sih Mas?" sanggah Yuli cepat. "Orang tadi sebelum wudhu, aku papasan sama Mas di dekat pintu dapur." Sang kakak ipar dan kakak perempuannya saling bertatapan dengan raut wajah kebingungan. Kakak perempuannya menutup Al-Quran dan menatap Yuli tajam.
"Kamu ini ngomong apa sih? Suamiku dari maghrib tadi nggak pernah beranjak dari musola ini. Kami berdua tadarusan terus di sini." Bibir Yuli seketika terkunci. Udara di dalam musola itu mendadak terasa jauh lebih dingin. Malam itu, usai sholat Isya berjamaah dan dikejutkan oleh wujud ganda sang kakak ipar, Yuli berusaha menormalkan kembali detak jantungnya. Keluarga besar itu berkumpul di ruang tamu, mengobrol dan bersenda gurau hingga pukul 9:30 malam. Kehangatan keluarga sedikit banyak berhasil mengusir hawa dingin yang sedari tadi membekap dinding rumah. Karena kelelahan, satu persatu dari mereka masuk ke kamar untuk beristirahat. Yuli pun merebahkan tubuhnya dan dengan cepat terlelap. Esok harinya adalah hari terakhir mereka berada di Banyuwangi. Syukuran rumah telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Sebagai penutup liburan, keluarga besar itu memutuskan untuk memanen hasil kebun di belakang rumah sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kebun di belakang rumah itu sangat luas dan rimbun. Pohon durian, rambutan, dan kelapa tumbuh subur. Mereka memanen buah-buahan dengan riang gembira. Suasana siang itu sangat cerah. Di ujung batas kebun tersebut, mengalir sebuah sungai kecil dengan air yang luar biasa jernih dan segar. Karena tubuh sudah berkeringat setelah memanen buah, Yuli, kakak laki-lakinya yang dari Sidoarjo, beserta sang bapak memutuskan untuk turun ke sungai dan bermain air. Anak-anak pun ikut riuh membasuh wajah mereka. Di seberang sungai tersebut, tidak ada pemukiman warga. Hanya ada hamparan kebun durian dan rambutan yang kosong dan dipenuhi semak belukar. Saat mereka sedang asik bercanda dan membasuh badan, tiba-tiba dari arah kebun kosong di seberang sungai itu, meledaklah sebuah suara teriakan. Teriakan itu adalah suara jeritan seorang laki-laki dewasa. Suaranya luar biasa keras dan melengking. Aktivitas keluarga itu terhenti seketika. Kakak laki-laki Yuli refleks menoleh ke arah seberang sungai, lalu menatap Yuli dengan wajah tegang. "Apa kamu dengar itu?" tanyanya memastikan. "Iya dengar, Mas. Keras banget suaranya. Dari arah seberang sana kan?" jawab Yuli sambil menunjuk ke arah pepohonan lebat. Mereka berdua mematung, menajamkan telinga. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara ranting patah, dan tidak ada siapa-siapa di seberang sana. Hanya ada kesunyian mematikan yang menyusul setelah jeritan tersebut. Bulu kuduk Yuli meremang serentak. Insting kakaknya pun menyadari bahwa suara itu bukanlah suara manusia. "Ayo cepat kita naik, balik ke rumah sekarang," perintah sang kakak dengan nada serius. Mereka pun bergegas meninggalkan sungai yang airnya mendadak terasa sedingin es tersebut. Malam terakhir di Banyuwangi. Karena besok pagi mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk pulang, seluruh anggota keluarga tidur lebih awal. Pukul 10 malam, rumah itu sudah gelap dan sunyi. Sekitar pukul 1 dini hari, Yuli kembali terbangun. Kali ini, perasaan tidak enak langsung menyergapnya, bahkan sebelum kakinya menyentuh lantai. Ada dorongan kuat dari alam bawah sadarnya untuk menahan kencing, namun kandung kemihnya tak bisa diajak bekerja sama. Ia mencoba membangunkan adiknya, tapi lagi-lagi adiknya tertidur lelap seperti dibius. Dengan dada berdebar kencang, Yuli berjalan sendiri menuju pintu belakang. Saat ia melangkah keluar menuju kamar mandi yang berbatasan langsung dengan area kebun, kegelapan malam terasa jauh lebih pekat dari biasanya. Ia masuk ke dalam kamar mandi, menuntaskan hajatnya secepat mungkin. Di bagian atas dinding kamar mandi tersebut, terdapat ventilasi angin-angin yang tembus langsung menghadap ke arah kebun belakang. Tepat saat Yuli selesai menyiram toilet, dari arah kebun belakang yang gelap gulita itu, terdengar sebuah suara riuh rendah. Suaranya sangat ramai, seperti suara puluhan orang yang sedang berkumpul, mengobrol, dan berbisik-bisik satu sama lain. Sebuah keramaian massal, layaknya pasar malam. Padahal, kebun itu kosong, dan di ujungnya hanya berbatasan dengan sungai yang sepi.
Tidak mungkin ada sekumpulan warga desa yang menggelar hajatan di tengah kebun durian pada pukul 1 dini hari. Keringat dingin membasahi punggung Yuli. Ia langsung menarik knop pintu, berlari terbirit-birit masuk ke dalam rumah, membanting pintu belakang, dan melompat ke atas kasur. Ia menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, menggigil ketakutan hingga akhirnya kelelahan memaksanya tertidur menjelang subuh. Namun, kejailan entitas di rumah itu seolah tak ingin melepaskan Yuli tanpa salam perpisahan yang berkesan. Pukul 4 pagi, Yuli terbangun untuk menunaikan sholat subuh. Ia melangkah keluar ke tempat wudhu. Di sana, ia kembali berpapasan dengan kakak iparnya yang baru saja selesai berwudhu. Sang kakak ipar mengangguk, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Yuli menunggu gilirannya, mengambil air wudhu, lalu berjalan menuju musola. Saat Yuli mendorong pintu musola, napasnya nyaris putus. Di dalam sana, kakak iparnya sudah duduk bersila dengan rapi menggunakan sarung, ditemani kakak perempuan Yuli. Padahal, belum ada 1 menit yang lalu pria itu berjalan masuk ke dalam rumah utama, bukan ke musola. Yuli hanya bisa tertunduk lesu. Ia tak ingin lagi bertanya. Ia pasrah. Wujud ganda kakak iparnya itu menjadi penutup teror panjangnya di tanah Banyuwangi. Pukul 8 pagi, rombongan akhirnya bertolak meninggalkan Banyuwangi. Rute yang mereka lewati sama persis dengan rute keberangkatan. Ajaibnya, perjalanan pulang di siang hari itu terasa sangat lancar, tanpa ada satupun bayangan putih, pocong, atau jalan bercabang yang mengganggu mereka. Mereka tiba di Sidoarjo pada pukul 4 sore. Namun, begitu turun dari mobil, pertahanan fisik dan mental Yuli akhirnya rubuh. Tubuh Yuli mendadak menggigil hebat. Suhu badannya melonjak drastis. Ia terserang demam tinggi yang luar biasa parah. Malam itu, mereka terpaksa menginap di Sidoarjo karena kondisi Yuli tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Kediri. Sepanjang malam, Yuli mengigau. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah hancur, kuntilanak merah di atas bambu, dan jeritan dari seberang sungai kembali berkelebat di otaknya. Keesokan harinya, setelah demam Yuli sedikit mereda, keluarga besar itu berkumpul di ruang tengah rumah Sidoarjo. Merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat, Yuli akhirnya membongkar semua yang ia simpan sendirian, sejak dari toilet alun-alun. Ia menceritakan setiap detail kengerian yang ia lihat dan alami. Mendengar penuturan Yuli, kakak laki-lakinya yang menyetir waktu itu membuang napas berat. Sebenarnya, Mas juga digangguin pas kita nginap di sana, akunya. Seluruh mata tertuju pada sang kakak. Ia lalu bercerita, saat malam-malam ia ke kamar mandi luar. Ada yang mengetuk pintu kamar mandinya dari luar dengan sangat keras. Saat ia memanggil dan bertanya siapa di luar, tidak ada yang menyahut. Dan ketika ia membuka pintu, garasi itu kosong. Namun karena gengsi dan tidak mau membuat keluarga panik, sang kakak memilih bungkam. Kakak perempuannya yang dari Sidoarjo pun akhirnya ikut angkat bicara dengan wajah pucat. Iya Mbak juga, pas siang-siang di kamar depan, Mbak kan lagi nyalain kipas angin karena gerah. Tiba-tiba tombol kipas itu ada yang nekan sampai mati, padahal Mbak sendirian di kamar. Saking takutnya, Mbak langsung lari keluar dan gak berani masuk lagi. Mereka semua akhirnya saling menyadari. Rumah di Banyuwangi itu memang ditinggali oleh entitas-entitas yang sangat usil dan teritorial. Mereka tidak mengganggu penghuni asli rumah tersebut, yakni kakak perempuan Yuli dan suaminya, namun mereka memperlihatkan eksistensinya kepada para pendatang. Dan karena rasa saling menjaga perasaan, satu keluarga itu menyembunyikan ketakutan mereka masing-masing, menciptakan teror bisu di sepanjang liburan tersebut. Tahun pun berganti, rumah di Banyuwangi yang dulu menerornya, kini kondisinya sudah jauh lebih baik. Rumah itu telah direnovasi, diperbesar, dan bagian depannya disulap menjadi toko kelontong serta depot air isi ulang yang ramai. Seiring dengan ramainya aktivitas manusia dan ibadah di sana, energi-energi kelam itu perlahan mulai tersingkir
menyisakan memori tentang liburan malam yang takkan pernah dilupakan oleh Yuli seumur hidupnya. Sebuah perjalanan darat di malam hari memang sering kali menghadirkan romantika tersendiri. Namun kisah Mbak Yuli mengajarkan kita bahwa jalanan sepi, hutan yang gelap, hingga kamar mandi umum di tengah alun-alun kota adalah ruang-ruang transit yang mempertemukan dimensi kita dengan dimensi mereka. Jika suatu hari nanti kalian sedang berkendara di malam yang sepi dan tiba-tiba kalian mencium aroma yang tidak wajar atau melihat seseorang berjalan sendirian di tengah gulita, jangan menoleh dua kali. Tetaplah fokus pada jalan di depan kalian, perbanyak doa, dan biarkan mereka berlalu bersama angin malam. Karena terkadang, menatap mata mereka adalah sebuah undangan yang tak pernah bisa kalian tarik kembali. Pernahkah kalian mengalami teror saat melakukan perjalanan malam melintasi hutan atau pegunungan? Silakan bagikan cerita merinding kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita membelah malam ini sampai di tujuan. Tetap waspada, patuhi rambu-rambu yang ada, baik yang terlihat maupun yang tidak kasat mata. Sampai jumpa di cerita misteri kita selanjutnya.